Episode 130 bagian dalam kuil menjadi sedikit lebih redup setelah matahari buatan itu dicabut. Namun, saat Ling Yuxiu dan Si Yongxi yang mendongak, mereka justru melihat langit berbintang menjadi semakin indah. Cahaya bulan dan bintang saling berpadu, menciptakan pemandangan yang jauh lebih memesona daripada langit malam biasa. Sayangnya, Qinmu sama sekali tidak tertarik menikmati suasana romantis itu. Tak lama kemudian, kepala banteng raksasa miliknya muncul di belakang bulan dan langsung mencabutnya. Kedua gadis itu hanya bisa menghela napas kesal. Dalam hati mereka berpikir bahwa Qinmu benar-benar tidak peka terhadap suasana. Suara ubin bergesekan terus terdengar. Satu demi satu bintang di langit dicabut oleh Qinmu. Setelah hampir 1 jam, seluruh langit buatan di dalam kuil telah kosong. Matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya telah dipindahkan. Ketika keluar dari kuil, Ling Yuxiu dan Si Yongxi yang melihat tumpukan mutiara bercahaya, serta 2 bola mata raksasa setinggi 3 meter. Kedua mata itu tampak seperti terbuat dari batu giok berkualitas tinggi. Mereka mendekat dan menemukan banyak pola formasi rumit terukir di permukaannya. Saat disentuh, mata itu terasa dingin. Sama sekali tidak menunjukkan bekas energi panas yang sebelumnya terpancar darinya. Aku kira itu mata Tauti asli, kata Si Yongxi yang kecewa. Ternyata hanya mata batu giok. Sementara itu, Qinmu berdiri di belakang salah satu mata dan mulai meneliti mekanismenya. Tiba-tiba, pupil mata itu terbuka sedikit. Seketika formasi rumit di dalamnya aktif. Cahaya merah menyala muncul dari celah pupil. Semakin lama semakin terang. Ling Yuxiu dan Si Yongxi yang buru-buru mengalihkan pandangan karena mata mereka terasa terbakar hanya dengan melihatnya. Terdengar suara ledakan. Seberkas cahaya putih menyembul keluar. Jalur yang dilaluinya langsung berubah menjadi lautan api. Lantai marmer meleleh menjadi lava lalu menguap. Bahkan genteng berlapis run yang sangat kuat pun lenyap tanpa bekas. Ling Yuxiu langsung berkeringat dingin. Kalau tadi aku terkena sinar itu, pasti sudah mati. Qinmu terus mempelajari formasi tersebut. Setelah beberapa saat, ia berhasil mengendalikan bukaan pupil mata batu giok itu. Tutup mata kalian, katanya serius. Aku akan menguji kekuatan penuhnya. Kedua gadis itu segera menurut. Pupil mata batu giok menyempit menjadi garis tipis. Dalam sekejap, cahaya yang tak terbayangkan menyembur keluar. Meskipun mata mereka tertutup rapat, mereka masih bisa merasakan sinar tajam itu seolah membelah dunia. Beberapa saat kemudian, Qinmu menghentikan formasi. Saat Ling Yuxiu dan Si Yongxi yang membuka mata kembali, pandangan mereka masih gelap karena pupil. Mereka sempat mengalami kerusakan akibat cahaya yang terlalu kuat. Namun, kejutan yang lebih besar menunggu mereka. Qinmu menatap ke depan dengan wajah kaku. Kuil raksasa itu telah terbelah 2. Sinar dari mata batu giok tadi telah memotong seluruh bangunan secara sempurna. Bahkan penghalang yang menahan tekanan. Laut di dunia bawah laut itu ikut terbelah. Air laut mulai merembes masuk melalui retakan besar di langit. Qinmu mencabut beberapa helai janggutnya. Sendiri karena kesal, hatinya terasa sakit. Ia hanya ingin menguji senjata itu, tetapi tanpa sengaja telah menghancurkan seluruh dunia bawah laut. Tak lama kemudian, kuil yang telah terbelah mulai runtuh. Debu dan reruntuhan berjatuhan ke segala arah, memperlihatkan kerangka Tauti raksasa yang selama ini tersembunyi di bawahnya. Bahkan tulang Tauti berdarah murni itu ikut terpotong menjadi 2. Si Yongxi yang menggelengkan kepala. Rupanya, julukan yang diberikan Raja Surgawi memang benar. Kemanapun sekte Master Qin pergi, selalu ada yang hancur. Ling Yuxiu langsung tertawa. Kalau begitu aku punya julukan yang cocok untukmu. Mulai sekarang kau adalah Qin sang penghancur. Wajah Qinmu memerah. Aku bukan penghancur. Semua ini hanya kecelakaan. Kecelakaan. Si Yongxi yang mencibir. Bukankah kau juga menghancurkan Aula 3 Raja? Ling Yuxiu menambahkan. Belum lagi Akademi Cendekiawan, istana di sekitar kuil surga, kota gelombang surga, dan sekarang dunia bawah laut ini. Qinmu hanya bisa bergumam pelan sambil memegangi kepalanya. Sementara itu, kedua gadis mulai mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari reruntuhan. Tak lama kemudian, Ling Yuxiu membawa 2 pilar logam raksasa yang beratnya puluhan ribu jin dan meletakkannya di depan Qinmu. Si Yongxi yang tertawa. Putri Xiu memang kuat. Ling Yuxiu langsung membalas sindiran itu. Keduanya kembali saling mengejek seperti biasa hingga Qinmu mengabaikan pertengkaran mereka. Perhatiannya tertuju pada 2 pilar logam tersebut. Logam itu sangat istimewa. Berbagai jenis logam dicampur menjadi satu sehingga menghasilkan kekuatan dan kelenturan yang jauh melampaui besi kristal musim dingin. Aku bisa menggunakannya untuk menempa senjata roh,
kata Qinmu. Mata Ling Yuxiu langsung berbinar. Kalau begitu buatkan senjata 9 naga untukku. Qinmu mengangguk dan mulai bekerja. Dengan bantuan mata giok matahari sebagai tungku, ia melelehkan salah satu pilar logam. Setelah mempelajari bentuk senjata roh milik Ling Yuxiu, ia membuat rancangan yang sesuai. 2 hari kemudian, senjata 9 naga akhirnya selesai. Senjata itu terdiri dari 9 naga logam yang dapat bergabung menjadi palu raksasa atau berubah menjadi berbagai bentuk lain. Setiap sisik, cakar, dan gigi naga dapat digunakan sebagai senjata tersendiri. Bahkan 9 naga itu dapat membentuk perisai raksasa bernama Tembok Emas 9 Naga. Ling Yuxiu sangat puas. Setelah menanamkan ki vitalnya ke dalam senjata itu, ia menemukan bahwa senjata tersebut sangat mudah dikendalikan. Keterampilan menempa milikmu ternyata luar biasa, pujinya. Melihat itu, Siung Xiang juga meminta Qinmu membuatkan senjata rohnya. Senjata roh miliknya bernama 1000 Sutra, berbeda dengan senjata 9 naga yang kuat dan kokoh. 1000 Sutra harus sangat tipis, lembut, dan fleksibel seperti sutra, tetapi tetap memiliki ketajaman pedang. Pekerjaan itu jauh lebih sulit. Qinmu harus berulang kali menempa logam hingga menjadi lembaran setipis mungkin. Bersama Siung Xiang, ia juga mengukir run-run rumit pada setiap lapisannya. Beberapa kali lembaran logam itu robek dan harus dibuat ulang. Setelah melalui proses yang panjang, 1000 sutra akhirnya berhasil diselesaikan. Begitu diaktifkan, senjata itu berubah menjadi pita indah yang melingkar di pinggang Siung Xiang. Sementara mereka sibuk menempa, air laut terus masuk ke dunia bawah laut yang rusak. Menyadari tempat itu akan segera tenggelam, Qinmu mengumpulkan seluruh harta yang mereka peroleh, termasuk mata batu giok dan mutiara bintang, lalu membungkusnya dengan jaring ki vital. Ayo pergi. Mereka bertiga segera menuju kuali raksasa. Siung Xiang sempat mencoba mengangkat kuali itu, tetapi gagal. Ling Yuxiu juga tidak mampu menggerakkannya sedikit pun. Qinmu menjelaskan bahwa kuali tersebut adalah artefak surgawi yang luar biasa berat. Mustahil bagi mereka untuk membawanya pergi. Dengan perasaan menyesal, mereka akhirnya meninggalkan tempat itu dan berenang menuju permukaan. Sesampainya di atas, Ling Yuxiu tersenyum puas. Kali ini kita mendapatkan banyak harta. Namun senyumnya segera membeku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari tepi kolam. Harta apa yang kalian dapatkan? Ketiganya menoleh bersamaan. Di sana duduk Long Jionan di atas kepala ular merah raksasa. Tubuh ular itu melingkari seluruh kolam seperti benteng hidup. Long Jionan tersenyum tipis. Sekte Master Qin, terima kasih telah memberiku petunjuk yang begitu jelas untuk menemukan kalian. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Ling Yuxiu dan Siung Xiang langsung bergerak. Mati. Senjata 9 naga dan 1000 sutra meledak dengan cahaya terang saat keduanya menerjang Long Jionan tanpa ragu sedikit pun.